Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insyaallah kita akan mulai membuka pelajaran bahasa Arab, yaitu sebuah pelajaran yang sangat penting dalam meningkatkan keilmuan kita sebagai sahabat Al-Quran. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar bahasa Arab. Kita mulai dari kosakata yang mudah, bagaimana menggunakan kosakata tersebut, kemudian memakai dhamir, dan semua ini kita bertahap akan kita sampaikan untuk semua jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Bagaimana cara kita belajarnya? Tentu cara belajarnya kita gunakan semua media yang memungkinkan untuk kita bisa memahami bahasa Arab. Kita memakai YouTube, kita memakai WA Group, kita memakai sarana-sarana yang lainnya. Silahkan kita semuanya menunggu. Untuk agar lebih maksimal pembelajarannya, maka marilah sama-sama kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ilmu itu kita akan semakin lebih dekat dengan Allah, semakin lebih dekat dengan Al-Qur'an, dan semakin lebih dekat lagi kita dengan bahasa Arab, yang mana bahasa itu akan menjadi teman kita dalam keseharian kita. Apa saja faedah dalam kita mempelajari bahasa Arab? Yang pertama yaitu memelihara lidah atau lisan kita. Jadi kesalahan-kesalahan selama kita membaca Al-Quran, insya Allah itu akan kita jauhi, akan terpelihara dari segala macam kesalahan, karena sudah terbiasa kita mengetahui apa makna dari ayat yang kita baca. Sehingga merupakan suatu kesalahan yang fatal atau kesalahan jali atau kesalahan yang besar kalau kita membaca Al-Quran, mengubah huruf, dan itu mengubah makna. Contoh ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdu, itu bahasa Arab. Alhamdu artinya segala puji. Tetapi kalau kita tidak tahu bahasa Arab, nanti kita terpeleset lidah kita sehingga kita anggap biasa. Maka bisa saja kita membaca Alhamdu. Nah, tentu itu hanya beda ha dengan ha. Itu bisa mengubah makna, yaitu kematian. Alhamdu itu artinya kematian. Maka sangat jauh sekali antara segala puji dengan segala kematian. Jadi Allah miliknya adalah pujian. Kematian itu adalah milik manusia, milik makhluk. Maka tidak boleh kita ucapkan, sehingga kesalahan ini insya Allah bisa kita hindari kalau kita bisa mengerti, memahami, dan paham akan apa yang kita baca. Itu yang pertama, yaitu faedah, manfaat atau keutamaan daripada bahasa Arab, yaitu memelihara lidah daripada melakukan kesalahan-kesalahan sewaktu membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu memberikan keyakinan ketika kita membaca Al-Quran dengan betul. Maksudnya adalah semakin kita paham apa yang kita baca, maka semakin yakin kita dengan bacaan kita. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika kita membaca ayat ini, maka semakin yakin kita kepada Allah bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, ini adalah faedah yang kedua, yaitu kita selalu semangat dalam meningkatkan kemahiran kita dalam mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga yaitu melahirkan minat para pembaca sewaktu mempelajari Al-Quran. Jadi ini adalah penyemangat juga
yaitu kita akan semakin ketagihan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang sangat menarik, ada berita-berita yang sangat menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Berita tentang dunia, berita tentang akhirat, berita tentang alam kubur, berita tentang segala macam kejadian alam, itu semuanya lengkap dalam Al-Quran. Sehingga berbahagialah kita yang punya semangat, dan ini adalah harus kita pupuk karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah mengetahui dan menghayati makna setiap ayat Al-Quran. Tentu ini yang kita kenal dengan tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Kita menghayati, kita meresapi, dan kita memikirkan apa makna dari setiap ayat. Contoh misalkan ketika kita membaca surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memahami kalimat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau memiliki sebuah azam, maka bertawakallah pada Allah. Memiliki tekad yang kuat, memiliki semangat yang gigih, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertawakal. Jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima yang bisa kita pelajari, yang kita dapatkan daripada keutamaan menghafal kosakata dan menguasai bahasa Arab, yaitu menambah dan memberi kekhusyuan dalam sholat kita. Sholat dimulai dengan takbir, tentu ini adalah bahasa Arab, Allahu Akbar, sampai ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu bahasa pun yang kita pakai dalam sholat kecuali hanya bahasa Arab. Sehingga tidak mungkin kita bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah. Kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Maka bacaan sholat itu juga merupakan prioritas pemahaman kita, sehingga apa yang kita baca menyebabkan kekhusyuan dan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari membawa makna yang lain atau mengubah makna sebenarnya. Tentu ini adalah penting juga, sehingga tidak ada kesalahan lagi dalam melafalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bermuara kepada makna yang benar, tidak adanya kekeliruan, kesalahan yang itu berakibat fatal atau yang kita kenal dengan al-lahnu al-jaliyu, yaitu kesalahan yang besar. Jadi kalau hanya salah makharijul huruf itu mungkin al-lahnu al-qabih, al-lahnu al-khafi. Jadi hanya kesalahan yang tidak seberat bagaimana kalau kita keliru dalam mengubah huruf-huruf yang menyebabkan berubahnya makna. Jamaah majelis ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah diantaranya 6 manfaat kita belajar bahasa Arab yang kita mulai hari ini. Pelan-pelan akan kita kenalkan di sini kosakata ringan. Ada juga e-book dibaca pelan-pelan. Ada juga cara mengetik Arab. Jadi kebanyakan HP kita mungkin belum terbiasa mengetik Arab. Silahkan diikuti instruksi di bimbingan ini, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam belajar. Kita latih membaca kitab kuning. Jadi kitab kuning yang tidak ada tulisan atau fathah, kasroh, dhammahnya ya. Kalau memang belum bisa tidak apa-apa. Jadi kita ketik nanti boleh pakai harokat. Misalkan kita mengetik kalimat assalamualaikum, nah, itu ada tasydid, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Nah itu boleh dipakai, boleh tidak, tapi kita biasakan untuk lebih melatih diri kita untuk tidak memakai harokat, supaya kita bisa mengetahui kapan itu maf'ul, kapan itu mansub, kapan itu marfu, kapan kita memakai dhammah, kapan kita memakai kasrah, dan kapan kita memakai
sukun dan sebagainya. Kemudian saya atas nama pembina Yayasan Darul Hidayah mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bagi yang sudah bergabung. Yang sudah lama, jadikan ini sebagai media murojaah, pelan-pelan kita mantapkan ilmu ini, kita istiqamah dalam majelis ilmu ini. Bagi yang belum mendapatkan buku panduan, bisa bersabar menunggu dulu karena sudah dikirim oleh admin pengiriman. Ada yang mungkin jauh dari Bangka, sudah mulai diproses pengirimannya ke Bangka. Alhamdulillah ada juga peserta dari Singapura yang sudah mulai diproses pengirimannya. Mungkin tibanya agak lama kalau Singapura. Ada jamaah dari Hong Kong, Ibu Sri dari Singapura, Ibu Ani dan semuanya. Kita semua di Indonesia juga ahlan wa sahlan, selamat datang yang baru bergabung. Insya Allah semuanya terekam di sini dan kita belajar pelan-pelan. Kita fokus di grup ini untuk hal-hal yang mendasar dulu, tidak pakai buku, tidak apa-apa. Karena ini masih pembukaan, hari ini masih pembukaan. 1, 2, 3 hari ini masih pembukaan. Jadi kalau bukunya sampai misalkan hari Kamis tidak apa-apa. Dan memang halaman daripada buku itu akan kita foto di sini insya Allah. Kita fotokan di grup dan semuanya bisa belajar. Tentu kalau yang sudah menerima bukunya bisa dicoret-coret bukunya, dikasih maknanya, terjemahnya. Kalau yang mungkin di HP mungkin kesulitan, maka semuanya ada keutamaan masing-masing. Yang belajar di grup WhatsApp silahkan, yang di YouTube ini silahkan, yang belajar memakai buku panduan yang sudah dikirim juga silahkan. Insya Allah semua memiliki keistimewaan masing-masing dan semuanya beraneka ragam di grup ini. Ahlan wa sahlan, semua mulai dari yang umur muda sampai tua, ibu-ibu ada yang 70 tahun, alhamdulillah barakallah, ada yang masih mahasiswa. Semuanya insya Allah kita pelajari dengan bahasa yang mudah, kita sampaikan semaksimal mungkin. Kalau ada yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, karena memang manusia adalah gudangnya tempat kita kesalahan, tempatnya kita kekeliruan, dan insya Allah itu tidak disengaja. Yang belum subscribe metode ini silahkan channel Darul Hidayah ini di subscribe agar nanti rekaman pelajaran selanjutnya ini tidak niatkan yang lainnya, tapi niatkan supaya nanti ada pelajaran rekaman secara tiba-tiba langsung masuk ke HP kita masing-masing. Maka ini imbauan saja, silahkan. Dan yang daftar hadirnya ada yang sudah mendapatkan sertifikat alhamdulillah piagam belajar, dan silahkan diisi daftar hadirnya di kolom komentar di YouTube ini, menulis namanya, menyimak dari Jakarta atau dari Surabaya atau mungkin dari daerah yang Ponorogo dekat. Ada juga peserta dari Ponorogo, kita lihat itu ada peserta 1 dari Ponorogo, tetangga. Silahkan yang ingin mampir ke Yayasan Darul Hidayah yang membawahi Majelis Ta'lim Darul Hidayah, Badan Wakaf Darul Hidayah, kita akan membangun pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah tanahnya sudah kita beli, sudah kita bayar lunas, wakaf dari antum semuanya, jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini yang sudah setahun 2 tahun bersama kami dan terregistrasi di Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Ponorogo dan sudah diikrar wakafkan di kantor urusan agama KUA Kecamatan Siman, dan pahalanya insya Allah akan mengalir kepada kita semuanya yang telah berniat berwakaf semenjak 2 tahun yang lalu, semenjak yayasan ini didirikan. Maka kita sudah membeli sebidang tanah wakaf dan bersertifikat, dan itu akan menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad dikatakan in tansurullaha yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah pasti akan meneguhkan pendirian kita. Maka kita niatkan dalam menuntut ilmu itu adalah memperjuangkan agama Allah. Dengan ilmu kita akan jauh dari kebodohan. Dengan ilmu kita akan lebih dekat dengan nurullah. Kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita niatkan itu semuanya, apalagi ada yang kelebihan rezeki yang ingin ikut berwakaf, silahkan langsung boleh ke rekening khusus wakaf ataupun rekening infak, semuanya ada jalurnya masing-masing, dan itu semuanya akan menjadi keberkahan kepada kita semuanya. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang baru bergabung di kelompok bahasa Arab ini di Majelis Bahasa Arab, selamat datang. Tentu ada juga bahasa Arab, silakan bergabung di bahasa Arab.
ada majelis bahasa Arab, ada majelis juz amma. Sekarang kita di majelis bahasa Arab ya. Nanti ada majelis juz amma dimulai hari ini juga insyaallah. Ada majelis juz 1, juz 2 sesuai kemampuan, ada juz 28, juz 29, ada kaligrafi Al-Qur'an yang sudah kita mulai. Dan insyaallah masih kita data terus yang baru bergabung. Insyaallah belajar menuliskan huruf-huruf Al-Qur'an, huruf-huruf yang itu akan mempermudah kita dalam membaca Al-Qur'an, karena kita kalau tulisannya kita bagus, tentu lebih mempermudah kita dalam menuliskannya dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita di semuanya di grup ini. Barakallah, selamat, ahlan wa sahlan, selamat untuk kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di bimbingan ini, jangan keluar grup, dan kalau tidak ada kendala yang berarti istiqamahlah dalam bimbingan ini sampai akhir. Insyaallah belajar bahasa Arab tidak ada akhirnya, karena grup ini tidak akan kita hapus dan insyaallah abadi di HP antum selama antum rekam, disimpan, apalagi kalau didokumentasikan, disimpan di laptop atau mungkin menjadi hasanah intelektualitas Islam dan menjadi warisan yang bermanfaat untuk anak cucu keturunan kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja, terkait yang lainnya bisa hubungi di 088 2012 123 123. Saya ulangi, untuk pertanyaan, saran, masukan atau mungkin ide-ide cerdas yang lainnya, silahkan menghubungi di nomor admin Yayasan Darul Hidayah 088 2012 123 123. Insyaallah nomornya cantik. Apa nomornya cantik bahasa Arab Bapak Ibu semuanya? An-Nimrah Al-Jamilah. Ikuti saya semuanya. Ini mufradat yang pertama ya di suara saya ini. An-Nimrah Al-Jamilah. Jadi nomor yang cantik. Kalau bahasa Arabnya HP apa Bapak Ibu? Boleh Al-Mahmul, itu juga boleh kita sebut handphone Al-Mahmul, atau Al-Jawwal. Sama-sama ikuti saya. Al-Mahmul itu boleh kita sebut dengan HP. Karena di zaman Rasulullah tidak ada HP, maka ini baru dalam kosakata tentu kita boleh menyebutnya Al-Mahmul. Jadi selalu di bawah handphone, atau mungkin Al-Jawwal itu juga bisa. Atau mungkin alatul hatif, itu sama saja. Yang terpenting adalah itu artinya handphone. Kemudian ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Sudah kita kenalkan juga. Ana itu artinya saya, anta, anti, kita pelajari itu dulu. Nanti insyaallah di grup yang sudah bergabung seminggu yang lalu sudah kita share pelan-pelan. Insyaallah 1, 2, 3 hari 4 hari ini sebelum buku datang, yang bukunya jauh tentu bersabar dulu. Dan kita fotokan di sini apa yang bisa kita fotokan. E-booknya silahkan di download, yang ada tempat untuk mendownload di HP-nya silahkan, karena semuanya akan dipermudah semudah-mudahnya. Barakallah untuk kita semuanya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Kita tutup pembukaan ini, sama-sama kita buka ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.